Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Luhut Binsar Panjaitan diusulkan Presiden Joko Widodo calon presiden tahun 2024. Melihat kinerja Luhut Binsar Panjaitan begitu baik, sesuai dengan tugas yang diberikan, baik keadaan normal dan kondisi tidak baik dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang dilakukan sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Kinerja dalam kondisi biasa dapat menangani masalah tambang dan tenaga kerja Cina di Morowali dengan Indonesia bagian timur, mendatangkan investasi asing ke Indonesia yang bergerak di bidang tambang di Papua. Dalam kondisi tidak baik, selaku Satgas COVID-19 untuk Jawa dan Bali berhasil menurunkan masalah pandemi virus corona. Padahal dalam menangani pandemi virus corona ini, sebelum ditangani Luhut Binsar Panjaitan selalu meningkat tinggi. Tetapi setelah dipegang oleh Luhut Binsar Panjaitan, pandemi virus corona ini dapat menurun drastis sehingga masyarakat senang dan sampai sekarang sudah peraturan pun sudah dilonggarkan, tidak diperketat lagi. Nah, ini saya lihat hasil kinerjanya sangat baik sesuai penilaian daripada Presiden Joko Widodo. Akibat kinerja Luhut Binsar Panjaitan cukup baik sesuai penilaian Presiden Joko Widodo, akibatnya Luhut Binsar Panjaitan diusulkan calon presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Luhut Binsar Panjaitan merasa senang di luar dugaannya dicalonkan Presiden RI karena selama ini dia tidak pernah terpikir menjadi presiden karena dia bukan gila kekuasaan, sehingga di luar dugaannya dia diusulkan menjadi calon presiden tersebut. Presiden Joko Widodo bilang kepada Luhut Binsar Panjaitan, mulai sekarang melakukan persiapan semua yang dibutuhkan dalam kampanye, terutama mencari pendukungnya nanti dan juga partnernya dan lain sebagainya. Harus saling diuji mana yang cocok nanti dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Pada umumnya kalau Presiden Joko Widodo mengusulkan calon presiden, biasanya kinerjanya baik, seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Ganjar Pranowo. Bila tidak baik kinerjanya, tidak mau dia mengusulkannya calon presiden, seperti Puan Maharani tidak pernah diusulkan untuk calon presiden tahun 2024 karena dinilai kinerja Puan Maharani ini tidak baik, apalagi elektabilitasnya hanya 1,1% elektabilitasnya, sehingga tidak pernah diusulkan Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Dia mencalonkan dirinya sendiri saja sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo tidak pernah mengusulkannya karena Presiden Joko Widodo menilainya kinerjanya tidak baik. Inilah yang saya lihat dalam masalah ini, di mana pada umumnya kinerjanya yang selalu dipilih oleh Presiden Joko Widodo selalu kinerjanya baik, terutama seperti di luar sebagai pimpinan komisaris utama dan sebagai pimpinan daripada ibu kota yang baru. Dia memilih diusulkannya diusulkannya si Ahok dan Grace Natali karena ini bersih dari perbuatan korupsi dan kinerjanya baik. Akhirnya diusulkan untuk memegang jabatan nanti sebagai pimpinan ibu kota baru di Kalimantan. Jadi ini yang saya lihat. Jadi tidak ada lagi disangsikan kalau
Presiden Joko Widodo sudah mengusulkan seseorang, baik calon presiden ataupun kepala pemerintahan yang lainnya, biasanya sangat terjaminlah kinerjanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Seperti Luhut bin Sarpanjaitan, dia terkenal baik kinerjanya, terutama mendatangkan investasi asing dari luar negeri ke Indonesia dan juga mengatasi tenaga kerja Cina di Morowali dan juga pembangunan daripada tambang-tambang di Indonesia ini. Semua berhasil dilakukan oleh Luhut bin Sarpanjaitan tersebut. Demikian juga dia mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, karena Ganjar Pranowo sudah terkenal baik kinerjanya, sangat baik kinerjanya dan merakyat. Jadi harapan saya agar Luhut bin Sarpanjaitan terpilih jadi presiden RI. Semua ada soal terpilih atau tidak nanti sebagai presiden RI tahun 2024 nanti, semua ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.